Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Azhara dengan NIM 2501 0401 0154. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Lokal 25B, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Yang dimana dalam video ini saya akan membahas 7 materi tentang ilmu dakwah, yaitu yang pertama adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Baiklah, memasuki materi yang pertama, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Landasan ontologis dakwah berkaitan dengan hakikat keberadaan dakwah itu sendiri. Ontologi dalam konteks dakwah menelaah eksistensi dakwah sebagai suatu fenomena yang nyata dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Dakwah dipandang sebagai suatu kewajiban yang bersumber dari realitas Tuhan sebagai sumber kebenaran mutlak dan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan petunjuk. Dengan demikian, landasan ontologis menegaskan bahwa dakwah adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi dakwah, agama, dan manusia. Lanjut, yaitu landasan epistemologis dakwah, yaitu membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan yang menjadi dasar dalam penyampaian dakwah. Epistemologi dakwah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang benar dan valid, baik yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan hadis, maupun dari pengetahuan yang rasional dan kontekstual. Pengetahuan ini menjadi pedoman dalam merumuskan metode dan strategi dakwah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara tepat. Lanjut, yang terakhir yaitu landasan aksiologis. Landasan aksiologis dakwah mengacu pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui aktivitas dakwah. Aksiologi menegaskan bahwa dakwah tidak hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan peradaban umat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi dalam pelaksanaan dakwah agar memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat luas. Lanjut, materi yang kedua yaitu relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama, signifikansi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yaitu dakwah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyuruh seluruh umatnya untuk menyampaikan risalahnya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 dengan bunyi, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Dan Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Dan juga sarana perubahan sosial. Dakwah tidak hanya sekedar mengajarkan manusia mengenai ibadah, akan tetapi dakwah juga memperbaiki akhlak manusia, menumbuhkan rasa adil pada diri, solidaritas, serta menghilangkan kegiatan
atau praktik-praktik yang merusak masyarakat. Juga media pengembang ilmu dan peradaban. Dakwah tidak hanya berfungsi sebagai ajakan mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dakwah juga berfungsi sebagai dorongan agar seluruh umat mencari ilmu, membangun peradaban yang lebih baik, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta membantu dalam perkembangan budaya. Selanjutnya memasuki ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Di sini ada 3, yaitu ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Ilmu dakwah dengan ilmu keislaman sangat bergantung pada nilai-nilai keislaman sebagai sumber materi dan nilai normatif dakwah, seperti Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, usul fiqh, dan akidah akhlak, berfungsi sebagai landasan isi atau maddah agar pesan yang disampaikan tetap sesuai dengan ajaran Islam yang otentik. Lanjut yang kedua, ilmu dakwah dan sains sosial. Sains sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan komunikasi membantu dakwah memahami realitas sosial mad'u. Melalui sains sosial, dai dapat menyesuaikan metode, pendekatan, dan bahasa dakwah dengan kondisi budaya, psikologis, dan struktur masyarakat. Lanjut yang ketiga, ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains membantu dakwah dalam penelitian, perencanaan, dan evaluasi dakwah. Dengan metode ilmiah, kualitatif, dan kuantitatif, dakwah dapat dianalisis secara sistematis dan teratur. Seperti dakwah tidak hanya normatif, tetapi juga ilmiah dan profesional. Memasuki materi yang ketiga, yaitu paradigma ilmu dakwah. Terbagi 2, yaitu teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai suatu tatanan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan hal-hal sejenis. Istilah sistem sendiri berasal dari Yunani, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian. Pada tahun 1960-an, konsep ini berkembang menjadi sebuah teori yang dikenal sebagai teori sistem umum atau General System Theory. Prinsip utamanya menyatakan bahwa suatu keseluruhan memiliki nilai yang besar daripada sekedar penjumlahan dari bagian-bagiannya. Dari pengertian sistem tersebut, secara makro pula, dakwah Islam berdiri sebagai sebuah sistem tersendiri yang dapat dipahami melalui analisis terhadap komponen-komponen pembentuknya. Secara umum, sistem dakwah dapat diartikan sebagai rangkaian unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, sistem dakwah merupakan kumpulan dari berbagai subsistem yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lanjut teori proses dakwah.
Sebuah dinamika sistem terbuka terdapat pada pergerakan sebuah proses, di mana proses merupakan suatu rentetan atau urutan sebuah peristiwa yang terjadi dan berlangsung secara bertahap. Adanya sebuah tahapan menjadikan kajian terhadap ilmu dakwah memiliki batasannya dan membuat semakin jelas dan tidak bias. Tahapan masuk atau input memiliki beberapa bagian seperti masukan utama, masukan alat, dan masukan lingkungan. Bagaimanapun nanti tahapan yang akan diolah, ketiga bagian masukan tersebut tetap dijadikan sebagai kategori atau pengelompokan dari masing-masing bahan pada tahapan yang diolah. Berbagai bahan tersebut dapat berasal dari kemampuan setiap individu, alat, mesin, hingga sebuah manajemen yang dipilih. Selain itu juga ada bahan yang berasal dari orang lain yang dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Pada tahapan proses, terdapat beberapa istilah yang meliputi pendekatan, yaitu sudut pandang yang diambil dalam suatu permasalahan, strategi yakni sebuah rencana yang disusun untuk mencapai target, metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai yang dituju atau mencapai target. Kemudian teknik yang merupakan cara khusus yang digunakan untuk menerapkan metode. Dan ada taktik, yaitu gaya yang dilakukan seseorang dalam menerapkan sebuah metode dan teknik. Selain tahapan masukan juga terdapat tahapan keluar atau output. Pada tahapan ini sudah terdapat hasil yang dicapai dan tentunya akan membuat dampak dan berupa ide yang masih bersifat abstrak. Sebuah hal yang terdapat pada tahapan keluaran pastinya akan menimbulkan sebuah dampak baik dalam waktu jangka dekat maupun waktu lama, baik itu besar, sedang, atau kecil. Karena dari timbulnya dampak inilah yang nantinya akan memberikan sebuah nilai terhadap keluaran itu sendiri. Memasuki materi yang keempat, yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Yang pertama, macam dakwah. Macam dakwah dibedakan berdasarkan bentuk aktivitasnya, antara lain dakwah bil lisan seperti ceramah atau khutbah, dakwah bil qalam seperti tulisan, buku, atau artikel. Yang ketiga, dakwah bil hal atau keteladanan dan aksi sosial. Lanjut, model dakwah. Model dakwah adalah pola penyelenggaraan dakwah, antara lain model struktural, yaitu melalui lembaga resmi, model kultural melalui budaya dan tradisi, model transformatif, yaitu seperti pemberdayaan masyarakat. Lanjut, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah sudut pandang dalam menghadapi mad'u, meliputi pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, pendekatan dialogis, dan pendekatan humanis. Lanjut, media dakwah. Media dakwah adalah sarana penyampaian pesan dakwah seperti media lisan, media cetak, media elektronik, media digital seperti media sosial, podcast, atau video. Lanjut, yang terakhir, metode dakwah. Metode dakwah adalah cara teknis penyampaian dakwah, antara lain metode hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah billati hiya ahsan. Lanjut materi yang kelima, yaitu problematika dakwah masa kini. Terbagi 3, yaitu sumber daya dai, mitra dakwah, dan materi dakwah. Yang pertama yaitu sumber daya dai. Sumber daya dai adalah segala potensi, kapasitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah. Peran dai sangat krusial dalam proses dakwah, karena merekalah yang menjadi perantara antara ajaran Islam dengan masyarakat. Namun, di tengah perkembangan zaman dan tantangan global saat ini, dakwah
menghadapi berbagai problematika, terutama yang berkaitan dengan sumber daya dai itu sendiri. Lanjut, yang kedua, mitra dakwah atau mad'u. Komunikan atau mad'u adalah orang yang menerima pesan keislaman baik secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang beragama. Islam maupun di luar Islam, dengan kata lain, sasaran dakwah adalah setiap orang, termasuk dari masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan atas, masyarakat pendidikan rendah, masyarakat pendidikan tinggi, masyarakat usia remaja, dewasa, dan manula. Dakwah harus mampu mengakomodir tingkat intelektual, usia, ekonomi. Praktik dakwah dilakukan kepada orang-orang yang beragama Islam, bertujuan memantapkan kualitas iman, Islam, dan ihsan mereka. Sedangkan praktik komunikasi Islam yang dilakukan di luar kelompok Islam bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti ajaran Islam. Lanjut, materi dakwah atau maddah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam, meliputi bidang akidah, syariah atau ibadah dan muamalah dan akhlak. Semua materi dakwah ini bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW, hasil ijtihad ulama, sejarah peradaban Islam. Dalam istilah komunikasi, materi dakwah atau maddah disebut dengan istilah pesan. Memasuki materi yang keenam, yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama yaitu arti hidayah dan macam-macamnya. Secara bahasa, hidayah berarti petunjuk atau petunjuk jalan menuju keselamatan. Dalam istilah agama, hidayah adalah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan manusia kepada kebenaran dan keselamatan hidup. Lalu, definisi para ulama tentang dakwah yaitu hidayah adalah petunjuk yang halus yang memudahkan seseorang mencapai tujuan. Itu dari Rashid Ridho. Yang kedua, hidayah berarti petunjuk atau irsyad dan pertolongan taufik dari Allah dengan makna yang berbeda sesuai konteks penggunaan dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir. Lalu, hidayah tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga bimbingan manusia hingga mencapai tujuan hidup yang benar. Dari Maulana Muhammad Ali. Lalu, pengertian hidayah dalam dakwah. Hidayah dapat dirangkum dalam dua bentuk, yaitu hidayah informatif dan hidayah pembinaan. Hidayah informatif yaitu pemberian pemahaman tentang ajaran Islam. Hidayah pembinaan yaitu bimbingan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Pendakwah hanya berperan menyampaikan dan membimbing, sedangkan perubahan sikap dan perilaku keagamaan sepenuhnya bergantung pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jenis hidayah menurut Wahban al-Zuhaili yaitu terbagi dua. Hidayah umum diberikan kepada seluruh manusia berupa panca indera dan akal, serta hidayah khusus yaitu hidayah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan dan meraih keselamatan. Lalu juga 5 macam hidayah menurut Al-Maraghi. Hidayah ilham yaitu petunjuk secara lahir atau insting dimiliki semua makhluk. Yang kedua, hidayah panca indera. Petunjuk melalui indera untuk mengenali manfaat dan bahaya. Yang ketiga, hidayah akal. Kemampuan berpikir untuk memahami kebenaran atau khusus manusia. Yang keempat,
hidayah agama dan syariat, petunjuk melalui wahyu dan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu hidayah taufik dan pertolongan. Hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan dalam beramal soleh. Lanjut yang kedua yaitu hidayah dalam berbagai kasus konvensi agama, yaitu merujuk pada petunjuk atau tuntunan dari Allah yang membuka hati seseorang untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan, seringkali berakibat pada perubahan keyakinan agama seseorang. Hidayah dianggap sebagai kekuatan supranatural yang datang dari luar diri individu dan dapat membawa perubahan mendasar dalam perilaku dan pemahaman keagamaan seseorang, termasuk konversi dari satu agama ke agama lain atau perubahan sikap keagamaan dalam agama yang sama. Contoh paling awal dari penerima hidayah ini dalam sejarah Islam adalah konversi tokoh-tokoh seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq yang mengalami perubahan keimanan secara langsung melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang, etnis, atau budaya yang seringkali memerlukan perjuangan panjang untuk mencari kebenaran hingga akhirnya menerima petunjuk ilahi. Lanjut yang ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah kita memahami ajaran Islam, kita diharuskan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar dalam mengubah sikap dan perilaku manusia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis secara mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Melalui analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Begitu pula dengan dakwah, akan tetapi setiap perubahan spiritual manusia tidak selalu terletak pada pendekatan atau metode tertentu, melainkan dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hidayah atau petunjuk. Dengan hidayah inilah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemampuan untuk menjalankan ajaran Islam. Lanjut materi yang terakhir yaitu tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama yaitu persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah proses mempengaruhi sikap, pemikiran, dan perilaku mad'u secara halus, rasional, dan emosional tanpa paksaan. Persuasi menekankan kesadaran internal mad'u agar menerima pesan dakwah dengan sukarela. Tujuannya, persuasi dakwah adalah perubahan sikap dan perilaku sesuai nilai Islam. Lanjut yang kedua yaitu tahap-tahap perubahan perilaku. Efek asar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu sebagai khalayak mad'u terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato, akan tetapi efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan dan isi. Metode dan media yang digunakan. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Yang pertama yaitu efek kognitif, yaitu akibat yang timbul pada diri komunikasi yang bersifat informatif.
Bagi dirinya, setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menerapkan isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang pesan dakwah. Lanjut yang kedua yaitu efek afektif. Yaitu efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak atau mad'u, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Dan yang ketiga yaitu efek behavioral. Behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya, bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah, merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Juga suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu evaluasi efek dakwah. Evaluasi efek dakwah adalah kegiatan untuk meningkatkan iman seseorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh pendakwah dengan melakukan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan media yang digunakan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Setiap aksi dakwah yang menimbulkan reaksi, demikian juga dakwah sebagai kegiatan peningkatan iman seseorang atau kelompok. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan penggunaan media tertentu, maka pasti akan timbul respon dan efek pada mitra dakwah yang menerimanya. Evaluasi efek dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan, evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Juga di samping itu, jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif teliti. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Baiklah, kesimpulan dari 7 materi tersebut adalah dakwah adalah proses yang holistik. Dakwah melibatkan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis serta memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain. Juga dakwah memerlukan pendekatan yang tepat. Dakwah memerlukan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan sasaran, serta menggunakan media dan metode yang efektif. Dakwah menghadapi tantangan internal dan eksternal, serta memerlukan strategi untuk mengatasinya. Hidayah adalah kunci. Faktor hidayah sangat penting dalam dakwah, baik dari sisi internal maupun eksternal. Perubahan perilaku memperlakukan proses. Perubahan perilaku mad'u memperlakukan proses yang bertahap dari kesadaran hingga adopsi. Secara keseluruhan, ilmu dakwah adalah sebuah bidang studi yang penting untuk memahami proses komunikasi, keagamaan,
dan meningkatkan efektivitas dakwah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Amelia Azahra meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, tindakan, maupun perilaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.